Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan subuh ini membahas surat An-Nisa ayat 35, halaman 84. An-Nisa ayat 35. Kita bahas tajwidnya dulu. Wa in idhar khalqi, nun mati ketemu dengan kha, jadi nunnya dibaca jelas, dibaca idhar, di khalqi, di tenggorokan. Khiftum idhar syafawi, mim mati ketemu dengan sya secara terpisah, jadi mimnya dibaca jelas di bibir. Nah itu Pak. Kalau idhar khalqi, nun mati ketemu huruf khalqi gitu. Kalau idhar safawi, mim mati ketemu huruf idhar safawi. Dua-duanya dibaca jelas, cuman kalau idhar khalqi jelasnya di tenggorokan, kalau idhar safawi jelasnya di bibir gitu. Siko mantabi alif bayi. Nah, ada yang membacanya ini madlin, tapi ada yang membacanya panjang, ada yang membacanya pendek gitu. Kalau diambil jalur tengah itu bayi, nah, agak panjang sedikit. Nihima mantabi alif fab, qalqalah sugro, huruf ba yang sukun di tengah-tengah kata. Jadi baknya dibaca, dipantulkan. Qalqalah itu memantul, sugro itu ringan atau kecil. Atsu mantabi wawu hakamam idgham bigunna. Fathatain ketemu dengan mim secara terpisah. Jadi alifnya diabaikan saja. Kalau diwasolkan, ya membacanya disambung. Kecuali kalau enggak kuat, umpamanya berhenti hakama, jadi mad iwad itu. Tapi bagusnya diwasol, disambung. Hakamam min idhar khalqi ahlihi, mad silah qasirah. Huruf H didahului huruf hidup, yaitu lamnya hidup di kasrah. Jadi hi-nya dibaca panjang, dua ketukan. Lihi. Wa hakamam idgham biguna min idhar khalqi ahliha mad jaiz munfasil. Matobi alif bertemu hamzah secara terpisah, jadi dibacanya tidak tobi'i.
tapi dibacanya itu luar biasa ini. Tidak biasa, tabii itu kan biasa. 4 sampai 6 ketukan. Yuri matabii ya dai majaiz munfasil. Isla mad badal. Hai idgham biguna. Fathatain ketemu dengan ya secara terpisah. Jadi membacanya diidghamkan, diidghamkan itu bigunnah dengan mendengung, dimasukkan ke ya dengan mendengung. Hai yuwaffiqil tarkik lafdzul jalalah lafaz Allah, atau lebih spesifiknya huruf lam didahului kasroh. Jadi lafaz Allahnya dibaca tipis ya, lamnya dibaca tipis. Killa bainahuma matabi alif. Kalau mau berhenti di situ. Kalau mau diwasolkan menjadi majaiz munfasil. Bainahuma inna gunnah nallah tafhim. Tafhim itu kebalikan dari tarkik. Tafhim tebal, tarkik tipis. Ini karena lafaz Allah atau huruf lam didahului fathah. Ka matabi alif, ali matabi iya, man idhara khalqi, khabi matabi iya, ro mad iwad. Jadi dibacanya bukan ron tapi ro, dibaca panjang. Disebut mad itu karena dibaca panjang, disebut iwad karena diganti bunyinya, yang tadinya ron jadi ro. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, jika dalam ayat 34 itu bicara dua hal. Pertama bicara tentang kriteria yang harus dimiliki oleh ar-rijal ya. Seorang laki-laki yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, rijlun itu seorang laki-laki dewasa yang layak menjadi seorang pemimpin, paling tidak pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Satu, punya kecerdasan yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya batiniah, Pak. Entah itu kecerdasan intelektual atau kecerdasan spiritual. Yang kedua, punya kecerdasan yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Apakah itu kecerdasan sosial, Pak? Kecerdasan sosial ataupun kecerdasan ini ijtimaiyah ataupun kecerdasan keterampilan itu, Pak. Nah, itu dua hal itu harus diupayakan oleh seorang lelaki manakala dirinya itu ingin dikatakan sebagai laki-laki yang serius dalam menjalankan amanahnya sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi jangan ini ya, jangan mengaku laki-laki itu sebagai seorang pemimpin sementara kriterianya diabaikan gitu. Syarat-syarat yang harus dipenuhinya diabaikan gitu. Kemudian yang kedua bicara tentang wanita itu ya. Wanita itu secara garis besar ada dua. Ada al-mar'ah as-solihah, perempuan yang solihah. Ada mar'ah an-nuzuzah,
perempuan yang membangkang, perempuan yang durhaka. Al-mar'ah as-solihah itu adalah mar'ah yang qanitat, ya. Senantiasa kunut, senantiasa taat, tunduk, patuh kepada suami, tentu manakala suaminya itu taat dan patuh kepada Allah, gitu. Yang kedua, senantiasa menjaga, baik menjaga diri, kehormatan, ataupun termasuk menjaga harta suami di saat suaminya tidak ada. Karena seorang perempuan itu ro'iyah, itu pemimpin juga, pemimpin, minimal pemimpin untuk anak-anaknya, pemimpin untuk menjaga harta suaminya. Kan kullukum ro'in itu. Nah, adapun jika perempuan itu melakukan nusuz, nah, nusuz itu membangkang lah, durhaka. Tentu pertama kan kedurhakaan terbesar itu kepada Allah, Pak. Kedurhakaan terbesar itu kepada Allah, yang sifatnya vertikal lah. Baru ada kedurhakaan yang sifatnya horizontal. Jadi jangan dikatakan durhaka gitu ya kalau seorang istri itu tidak taat kepada suami karena suaminya menyuruh berbuat maksiat. Itu enggak nusuz, itu suaminya saja yang tidak tahu diri. Nah, jadi suami nusuz itu kalau istri yang nusuz itu manakala suami menyuruh berbuat yang baik, yang benar, lalu istrinya tidak mau mentaati. Itu yang sifatnya vertikal. Yang sifatnya horizontal barangkali diajak untuk berhubungan badan tidak mau gitu. Padahal tidak ada udur syar'i gitu, Pak. Tidak sedang datang bulan, tidak sedang nifas, tidak sedang sakit, atau barangkali keluar rumah tanpa keperluan syar'i, tanpa izin suami. Nah, itu apalagi kalau berbuat selingkuh di luar rumah itu. Nah, itu disebut nusuz. Nah, untuk perempuan yang nusuz seperti itu, atau ada yang mengistilahkannya itu imro'ah, Pak. Kalau perempuan yang taat, istri yang taat, itu istilahnya itu jauzah. Jauzah itu istri yang dunia akhirat lah gitu. Dunianya itu menyenangkan gitu, Pak. Kemudian akhiratnya pun menyejukkan itu. Itu jauzah istilah Al-Qur'an itu. Kalau yang nusuz itu imro'ah itu. Istri yang barangkali hanya menyenangkan dunia saja tapi akhiratnya mencelakakan itu. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, itu istrinya Abu Jahal, Abu Lahab, itu disebut imro'ah itu, Pak. Wa mra'atan Nuhin, itu istrinya Nabi Nuh disebut imro'ah itu, Pak. Wa mra'atan Lut, istrinya Nabi Lut disebut imro'ah. Tapi kalau istrinya Nabi Muhammad disebutnya jauzah. Ya yuhan nabiyyu kulli azwajika. Nah, itu jauzah. Nah, itu jauzah itu tadi wanita solihah. Sementara imro'ah itu wanita yang nusuzah. Nah, untuk wanita seperti itu yang nusuzah, maka ada beberapa langkah yang diajarkan oleh Islam itu untuk menghadapinya. Satu, nasihati, Pak. Nasihati. Kemarin kita sampaikan bahwa yang disebut dengan nasihat itu adalah, masih ingat nggak Pak tuh? Nasihat itu kan di bab hadis arba'in,
Kemarin kita membahas ad-dinun nasihah itu. Jadi kita memberikan masukan-masukan kebaikan terhadap objek nasihat, atau kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk objek nasihat. Walaupun kemarin kita sampaikan tentu makna nasihat kepada Allah, kepada kitab suci, kepada Rasulullah beda dengan makna nasihat kepada manusia biasa. Kalau nasihatnya itu kepada Allah, itu kita mengesahkannya, kita mensucikannya. Kalau nasihatnya kepada kitab suci, ke Al-Quran, kita mengimaninya, memahaminya, mengamalkannya. Kalau nasihatnya kepada Rasulullah, kita mentaatinya, membelanya, menjunjung tinggi. Tapi kalau nasihatnya kepada kita manusia biasa, manakala manusia biasa itu dalam keadaan baik, benar, kita menghormatinya, Pak. Jadi kita menghormati sesama itu satu karena kebenaran yang dia perjuangkan. Tapi kalau manusia biasa itu berbuat salah, nah, maka yang disebut dengan nasihat itu kita meluruskannya, kita menegurnya itu. Nah, kepada wanita yang nusuz, nah ini kan manusia biasa, Pak. Maka langkah yang pertama itu adalah menasehatinya, yang tentu tujuannya itu baik dan harus dengan cara yang baik, pada momen yang baik gitu, Pak, dengan bahasa yang baik juga gitu. Karena seringkali keinginan yang baik kalau cara dan momennya tidak tepat menjadi tidak baik juga. Yang kedua, kalau tidak bisa dengan nasihat, ya, tentu nasihatnya berkali-kali itu, Pak. Pisah ranjang gitu, pisah kamar, bukan pisah rumah, Pak, bukan dipulangkan ke orang tua, bukan. Itu pun bertahap, Pak. Mungkin sare patonggong-tonggong gitu, Pak. Geus patonggong-tonggong kalah atohen gitu nya. Hareudang gitu ya. Mungkin pisah kasur lah, suami di atas, istrinya di bawah. Udah pisah kasur, anggar keneh wae pisah kamar gitu. Geus pisah kamar anggar wae barangkali suruh tidur di luar lah gitu. Nah, kalau dengan begitu nggak bisa, baru boleh dipukul dengan pukulan yang tidak melukai itu, Pak. Istilahnya pukulan psikologis lah, pukulan rohani, biar setannya itu kabur gitu. Biar setannya itu kabur, itu namanya pukulan psikologis ya, atau pukulan rohani. Tapi kalau mereka sudah baik, kembali kepada jalan yang benar, suami tidak boleh mencari jalan untuk menyusahkan mereka, apalagi untuk mencerai mereka ataupun mengungkit keburukan masa lalu mereka. Kan yang namanya ghafur itu memaafkan plus menutupi kekurangan kesalahan di masa lalu itu yang namanya ghafur, ampunan begitu. Nah, itu 3 langkah di ayat 34 cara menghadapi atau menyikapi perempuan yang nusuz. Kalau dengan 3 cara itu tidak bisa, Allah tawarkan nih cara yang keempat di ayat 35. Wa dan in jika khiftum itu gabungan dari khauf plus angtum, Pak. Khauf itu takut, cemas, khawatir. Angtum itu kalian. Dan jika kalian itu khawatir, takut, siapa kalian di sini? Berarti kan di sini ada pihak ketiga. Bisa kalian di sini artinya adalah orang tua, bisa juga para wali gitu.
Jadi kalau orang tua atau para wali takut, itu khawatir, si koko, nah, si koko itu ini pertengkaran lah. Jika kalian takut terjadi pertengkaran, papaseaan gitunya, dordar gitu Pak. Bahkan ini kopnya nih Pak, kopnya itu dinampakkan. Kalau kopnya dinampakkan dua-duanya Pak, itu menunjukkan pertengkarannya itu pertengkaran yang hebat, pertengkaran yang terang-terangan, nepikeun kata tangga gen arapaleun. Nah itu Pak, nepikeun kadulur batur salembur arapaleun itu. Itu sikok gitu. Beda dengan kopnya satu Pak, yusaki, kan di Al-Quran ada wa may yusaki yusakillah wa rasulah, kopnya satu itu. Tapi ada yusakiki, nah kalau di sini sikoko. Nah itu dengan kopnya dua, itu menunjukkan pertengkarannya itu pertengkaran hebat itu. Nah kalau kalian wahai para wali takut cemas terjadi pertengkaran besar, bainihima di antara keduanya, fab'atsu, yaumul ba'as kan, ib'as itu bisa mengirim, bisa mengutus, mengangkat juga bisa. Maka utuslah gitu, atau angkatlah hakaman, itu hakaman. Hakaman itu hakim lah. Hakim itu kan tugasnya adalah memutuskan persoalan. Atau bahasa kita barangkali mediator gitu. Atau barangkali istilahnya itu apa ya? Nyaeta penengah lah. Hakim itu kan tugasnya seperti wasit. Itu penengah gitu. Makanya kenapa disebut hakim itu ya, enggak. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Ini kalau yang dirumuskan oleh para ulama, satu, seorang hakim itu harus seorang muslim itu. Seorang muslim. Jadi kalau kita nih Pak punya persoalan, termasuk persoalan rumah tangga, karena kita seorang muslim, carilah pemutus perkaranya itu yang muslim gitu kan. Tapi di sini bukan mesti harus hakim secara ini Pak, secara struktural gitu. Ya hakim di sini bukan hanya hakim yang punya jabatan hakim. Ya hakim bisa jadi ini hakim di sini orang yang disepuhkan gitu Pak ya. Bisa jadi seorang ustadz, bisa jadi orang yang disegani di keluarga itu. Yang jelas kriteria dia sebagai hakim terpenuhi. Satu, seorang muslim. Dua, orangnya balik gitu, balik. Entong budak leutik. Ketiga, berakal gitu Pak. Yang keempat, tahu persoalan rumah tangga gitu. Ayeuna orang belum menikah lalu ingin memutuskan persoalan rumah tangga agak berat itu Pak. Kawin oge acan, mal apal seluk beluk rumah tangga gitu. Bahkan kalau bisa gitu, kalau bisa mediator penengah yang diutusnya itu masing-masing punya pengetahuan atau pemahaman tentang situasi dan kondisi pasangan suami istri itu. Jadi paling tidak nih syaratnya itu satu muslim, dua balik, tiga berakal, empat adil, lima punya kecerdasan. Nah jadi
utuslah seorang hakim, ya, pemutus perkara yang memenuhi kriteria tadi, min ahlihi, hi-nya itu kan domirnya domir mudzakkar gaib, berarti kembali kepada suami itu Pak, pada laki-laki. Jadi utuslah satu orang hakim, satu orang mediator dari pihak suami. Kemudian wa dan hakaman, seorang hakim, seorang penengah, seorang mediator, min dari ahliha, dari pihak wanita. Jadi yang tadi hi Pak, karena kembali kepada laki-laki mudzakkar. Yang ini ahliha, ha, karena kembali kepada pihak muannas itu Pak. Itu kelebihan bahasa Arab di situ Pak, tinggal diganti huruf Pak. Domirnya itu sudah beda, ini laki-laki, ini perempuan. Jadi dua itu Pak, dua. Penengahnya, mediatornya dua. Dari laki-laki ada, dari perempuan ada. Entong dua-duanya dari laki-laki, dan juga tidak boleh dua-duanya dari perempuan. Kalau gitu kan nanti tidak akan tercipta keadilan. Mungkin akan berat sebelah Pak. Kalau dua-duanya dari laki-laki, mungkin akan memenangkan pihak laki-laki, atau sebaliknya kalau dua-duanya perempuan akan memenangkan pihak perempuan. Nah, ini solusi yang keempat Pak. Jadi tong waka dibawa ke mediator, ke penengah, ke hakim, tapi lakukan dulu 3 langkah sebelumnya. Ini kan orang luar ini Pak, ini orang luar. Jadi ada pihak luar yang ikut menyelesaikan persoalan pasangan suami istri. Jika itu pun Pak, seorang hakim, seorang mediator yang diangkat itu harus memenuhi kriteria, ada syaratnya. Jika yurida, nah itu. Kenapa dalnya pakai alif? Karena kan tadi dua hakim Pak. Kalau seorang yurid, ini yurida itu. Jika kedua hakim tersebut menginginkan, menghendaki islah ya, perbaikan. Bahkan nih Pak, sebelum memiliki keinginan, kan sebelumnya sudah punya pengetahuan dulu Pak. Sekarang begini, susah untuk mencapai islah kalau masing-masing hakim yang diutus, mediator yang diutus tidak punya keinginan untuk islah. Dan susah juga untuk tercipta islah kalau masing-masing dari kedua hakim itu tidak tahu duduk persoalannya. Akhirnya orang yang tidak tahu menahu ya, hukum Islam tidak tahu itu Pak. Persoalan yang terjadi di rumah tangga si A juga tidak tahu. Jadi mediator gitu, susah itu. Minimal dia ngerti lah, paham tentang bab pernikahan lah, minimal tahu begitu. Nah, di sini nih Allah mengatakan bahwa kalau keduanya itu menginginkan islah. Kenapa kok disebut keduanya? Karena kalau salah satu dari hakim atau mediator yang diutus itu tidak menginginkan islah, tidak akan tercipta islah itu Pak. Jadi harus ada kesepakatan itu antara utusan pihak suami dengan utusan pihak istri. Makanya niatnya nih, si mediator itu harus ikhlas, caranya juga harus benar, tujuannya juga harus benar, yaitu islah tadi. Kan sok aya geuning Pak, seorang mediator itu bukan mengislahkan, tapi malah meruntuhkan itu Pak, malah mencerai-beraikan gitu.
Dan ini pun Pak, ini pun menjadi sebuah isyarat bahwa seorang hakim nih, entah itu hakim yang formal ataupun non formal, ketika menghadapi pasangan suami istri yang ada masalah, hal pertama yang harus dikedepankan itu adalah menyatukan, bukan menceraikan gitu. Hal pertama yang dilakukan itu. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana menyatukan itu. Kalau tidak ada unsur-unsur yang memang harus dipisahkan gitu. Ayeuna nih umpamanya terjadi persoalan antara suami istri. Umpamanya gara-gara beda agama. Nu hiji Islam, nu kaduana lain. Cara yang paling utama adalah mengajak yang bukan muslim masuk Islam, Pak. Sing karunya ka budak tuh. Sing karunya ka kolot. Pertahankan rumah tangga teh geus asup Islam. Ami asup surga gitu. Nah, kan itu jadi usahakanlah untuk mengislamkan, Pak. Kecuali kalau memang ada kesalahan yang tidak bisa ditolerir gitu Pak. Baru itu. Nah kan sekarang banyak mediator itu bukan mengademkan itu, bukan mendamaikan, tapi malah mengompori gitu Pak. Malah mengompori. Ya itu tidak akan tercipta islah itu Pak. Jadi kadang seorang mediator itu malah membela yang salah. Sebetulnya bukan membela, menjerumuskan itu Pak. Kan kata Nabi itu, bantulah, tolonglah orang yang dizolimi dan juga orang yang mendolimi, kan gitu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mengerti bagaimana menolong orang yang dizolimi katanya. Tapi kami tidak paham bagaimana menolong orang yang berbuat dolim katanya. Kata Nabi, hentikan kedolimannya gitu. Itulah cara menolong orang berbuat dolim. Nah jadi kalau ada sepasang suami istri, katakanlah suaminya yang salah, si hakim itu walaupun dia hakim mediator dari pihak laki-laki, jangan membela suami itu, tapi harus meluruskan Pak. Jadi keberpihakannya bukan keberpihakan karena kedekatan, karena suka atau tidak suka. Keberpihakannya itu kepada kebenaran gitu, kepada al-haq. Kalau ingin tercipta islah itu ngan ieu hararese ieu pahese itu. Dalam praktek hese. Sebab seringkali si mediatornya itu ya punya keberpihakan. Belum lagi kan nanti dipengaruhi oleh omongan suami, oleh omongan istri. Oh, ada pamajikan teh kieu. Hanya mendengarkan satu pihak gitu. Nya ada salaki teh kieu. Itu biasanya kalau orangnya itu punya basiroh Pak, punya ketajaman mata hati, tidak akan terpengaruhi itu oleh hasutan-hasutan baik suami atau istri. Dia akan dengan ketajaman hatinya, ketajaman imannya akan bisa membaca gitu. Oh sebenarnya mah suami ini salah gitu, tapi dia coba pengaruhi saya untuk menumpahkan kesalahannya kepada istrinya. Cuman kan tidak sedikit, jarang orang yang punya kemampuan sampai di situ Pak. Jarang, dan itu harus dilatih, harus dibiasakan. Harus banyak ini ya, riadoh lah istilahnya itu. Harus banyak latihan Pak. Walaupun sebetulnya kan nanti dari omongan yang keluar dari lisan seseorang itu akan bisa terbaca juga kebohongannya itu. Nah, baru nih Allah mengatakan kalimat berikutnya yuwafikillah. Allah akan memberikan taufik bainahuma kepada keduanya.
Di sini ada yang menafsirkan begini, kalau seorang hakim mediator yang diutus itu dua-duanya menginginkan islah, niatnya, caranya, tujuannya juga, maka barulah di situ Allah akan memberikan taufik, baik taufik kepada dua mediator yang diutus ataupun taufik kepada suami dan istri yang bersengketa, Pak. Dan ini sebuah isyarat, Pak, sebuah isyarat bahwa yang namanya taufik itu, Pak, kan seringkali kita mengatakan taufik itu hak prerogatif Allah gitu ya. Saya tambahkan nih, betul taufik itu hak prerogatif Allah, tapi taufik itu akan terwujud terjadi manakala ada keinginan yang kuat dari kita manusia, Pak. Jadi diawali dulu nih, hakimnya itu punya keinginan untuk islah. Awali dulu dari situ, mendamaikan kedua suami istri yang berselisih. Baru karena keinginan untuk melakukan islah perbaikan, Allah berikan taufik itu. Jadi tidak ujug-ujug taufik itu. Ya walaupun bagi Allah mudah saja mau ujug-ujug pun. Tapi hukum sunatullahnya begitu. Hukum sunatullahnya begitu, Pak. Ada ikhtiar yang maksimal, ada keinginan yang maksimal, ada niat, doa dan upaya yang maksimal untuk melakukan islah. Barulah Allah berikan taufik gitu. Inna sesungguhnya Allah itu karena keadaannya aliman maha mengetahui, khabiro dan juga sama maha mengetahui. Maksudnya begini, Pak, kalau aliman, Pak, aliman itu adalah pengetahuan Allah atau kemahatauan Allah terhadap hal-hal yang lahir, yang nampak. Khabiro itu pengetahuan Allah terhadap hal-hal yang tidak nampak, yang batinia, yang gaib. Nah, kenapa muncul kalimat innallaha kana aliman khabiro? Ini kan sebetulnya sebagai sebuah sebagai sebuah preventif dari Allah, bahwa seorang suami istri ketika terjadi masalah ya harus muncul rasa takut, Pak. Jangan mengadi-ngadi gitu. Jangan membuat-buat, melemparkan kesalahan kepada orang lain. Begitu pula seorang hakim mediator harus takut kepada Allah. Karena niat, cara dan tujuan seorang mediator, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, itu diketahui oleh Allah yang maha mampu mengetahui yang nampak dan tidak nampak itu, Pak, yang aliman khabira. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.